Setelah Sun Er melepaskan api surgawi emas yang berada di peringkat 4 untuk menyerang balik, baik elit Dozong dari Aula Jiwa dan Lembah Sungai Es banyak yang mati jatuh ke tanah. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Ganda dan beberapa anggotanya yang berhasil selamat dan segera melarikan diri. Setelah itu Sun Er menarik kembali api surgawinya dan menoleh ke arah Xiaoyan yang ekspresi wajahnya tertegun melihat momentum ini. Xiaoyan tersenyum pahit berkata, "Sepertinya kamu berjalan di depanku." Dia mengira telah memiliki prestasi yang cukup bagus. Namun setelah melihat kekuatan Sun Er, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Melihat ekspresinya, Sun Er tertawa pelan berkata, "Kakak Xiaoyan tidak bisa berkata seperti itu. Sun Er mengandalkan garis keturunan leluhurnya, namun kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita membandingkan, 10 Sun Er tidak bisa dibandingkan denganmu." Mendengar perkataan menghibur dan kerendahan hati Sun Er, hati Xiaoyan menjadi lebih baik. Setelah itu Sun Er menoleh ke formasi es yang diciptakan Lembah Sungai Es. Dengan jentikan jarinya seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Sesaat kemudian pilar Daoci emas yang besar dan kuat menyerbu dari luar penghalang formasi Qi dingin, hingga dipenuhi retakan dan akhirnya hancur berkeping-keping. Setelah itu banyak sosok hitam di level elit Dozong muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk padanya. Sun Er melambaikan tangannya dan mereka mulai menyebar di sekitar kota dan tetap waspada untuk setiap perubahan mendadak. Jantung Xiaoyan berdetak kencang saat melihat pemandangan kekuatan klan Gu ini. Guncangan di hati Xiaoyan berlanjut untuk beberapa waktu sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Mata Xiaoyan menoleh dan bisa melihat King Hai dan Tian Zhuangzi jatuh dalam situasi terpojokkan dan tertekan menghadapi Yuanlao. Bertarung sendirian melawan dua Daozun namun masih berada di atas angin. Dari sini orang bisa tahu betapa mengerikannya kekuatan Yuanlao. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menyadari bahwa posisi Sun Er di klan Gu sangat tinggi. Dengan kekuatan Dozongnya saat ini, dia masih jauh untuk dianggap serius oleh klan Gu. Jika dia tidak memiliki kekuatan, Xiaoyan tidak mungkin tetap berada di sampingnya. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dengan mendapatkan api surgawi 3000 api pembakaran di Menara Pil. Xiaoyan berkata, ada waktu kurang dari 1 tahun sampai dimulainya pertemuan Pil. Apalagi akan ada proses seleksi yang sulit. Jadi pengaturan waktu ini harus dimajukan. Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya tertuju pada pertarungan antara Li Lao berambut putih dan Bing He. Pada saat ini mereka berdua sedang bertarung hebat. Garis hitam gelap berulang kali muncul di ruang kosong tepat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati banyak orang bergetar. Dua sosok bertabrakan seperti kilat di langit menyebabkan ledakan yang keras. Namun Li Lao tertawa terbahak-bahak saat dia membentuk segel. Telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau. Segera lingkaran segel misterius terbentuk. Li Lao berkata, "Terimalah segel penguburan langitku." Xiaoyan mengerutkan keningnya dan terkejut ketika dia melihat segel penguburan langit dari segel keempat dari keterampilan segel dewa. Bing He juga tertegun saat dia melihat ini. Dia segera menoleh ke arah Sun Er. Dia sebenarnya anggota klan Gu. Bing He sungguh tidak menyangka klan kuno yang memiliki kekuatan mengerikan dan tidak menonjolkan diri dan juga jarang muncul di dataran tengah akan menunjukkan diri mereka. Pada saat ini Bing He mengerti bahwa yang diucapkan Sun Er ketika dia muncul bukanlah ancaman belaka. Dengan kekuatan klan Gu, menghancurkan lembah sungai es adalah hal yang kecil.
Di saat Bing He melamun, cahaya hijau giok di tangan Lin Lao semakin padat dan dengan cara seperti kilas sebuah avatar telapak tangan energi hijau giok berukuran raksasa muncul. Telapak tangan ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan kekuatan tata ruang yang menakutkan muncul di sekitarnya. Segera Lin Lao menggerakkan tangannya, dan dengan kekuatan telapak tangan raksasa, langit menjadi terguncang saat tangan raksasa melesat ke arah Bing He. Ekspresi Bing He sangat serius. Dia menggertakkan giginya saat dia dengan cepat membentuk segel. Aura kekuatan dingin segera melonjak dari tubuhnya dan tato salju di keningnya juga berkedip. Bing He berkata, kekuatan Zun es telapak langit yang membekukan. Segera lapisan es hitam tebal berkumpul dan membentuk avatar telapak tangan raksasa. Setelah itu dia dengan kejam melemparkan avatar telapak tangannya ke depan. Akhirnya dua kekuatan besar saling melesat dan bertabrakan hebat mengguncang langit. Suara yang sangat keras bergema di langit, diikuti badai energi yang menakutkan menyebar ke seluruh langit ketika garis-garis hitam gelas sepanjang ratusan meter muncul di udara kosong di hadapan mata yang tertekun. Mata Sioyan terkejut saat dia melihat retakan tata ruang yang terbentuk di langit dan berkata, tabrakan energi yang sangat kuat, pertarungan antara elit Daozun seperti ini. Di langit, Lin Lao mundur beberapa langkah dan berkata sembari tertawa, menyenangkan sekali, kekuatan Zun es lembah sungai es memang sedikit unik. Sementara Bing He dengan ekspresi suram mundur beberapa langkah dan menstabilkan tubuhnya. Sun Er mengerutkan keningnya saat dia melihat situasi ini dan berkata, Pak Tua Lin, jangan buang waktu, kita tidak punya banyak waktu untuk perjalanan ini. Mendengar perkataan itu, ekspresi Bing He langsung terkejut. Dia dengan hormat berkata, Nona ini harap tunggu. Dengan itu Bing He menoleh ke arah pertarungan Tian Zuangzi dan King Hai yang menghadapi Yua Lao. Bing He menyuruh Tian Zuangzi untuk kembali. Tian Zuangzi yang sangat menderita menguatkan perhatiannya dan segera muncul di samping Bing He. Setelah itu Bing He dengan hormat berkata, masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai esku. Aku meminta pengampunan nona muda ini jika kami telah menyinggungmu. Melihat ini banyak orang terkejut dan Tian Zuangzi yang juga terkejut berkata, apa latar belakang orang-orang ini? Mendengar perkataan itu King Hai berteriak, Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba membuang wajah lembah sungai es? Perkataannya tidak ditanggapi oleh Bing He dan Sun Er terkejut melihat dia merubah pikirannya. Lalu menoleh untuk bertanya pada Sioyan apakah mau dilepaskan atau tidak. Melihat keputusan ada di tangan Sioyan, Bing He segera berkata dengan hormat, saudaraku, lembah sungai esku tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun di masa depan. Sioyan tersenyum dan menjawab, Kepala lembah Bing benar-benar tahu bagaimana bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah sudah mengatakan seperti ini, Sioyan secara alami tidak akan mengganggumu. Sioyan dengan jelas mengerti di dalam hatinya mengapa Bing He memperlakukannya dengan sopan. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Sioyan. Bing He berkata, Nona muda, semoga masalah hari ini hanya dendam kecil dan tidak akan mempengaruhi hubungan apapun setelah ini. Sun Er tersenyum sedikit menjawab, aku juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Kalau tidak, tempat yang harus aku kunjungi mungkin adalah lembah sungai es. Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksa senyum dan kemudian pergi dengan melewati lorong tata ruang. Sementara King Hai juga ingin pergi, tapi segera Lin Lao dan Yua Lao bergerak di sampingnya. Mereka langsung mengekang tubuh King Hai. King Hai marah berteriak, apa yang kamu inginkan? Sioyan menyeringai saat mendengar tangisan King Hai yang marah dan tidak akan membiarkan anggota Aula Jiwa pergi sampai mereka musnah. King Hai sangat marah mengancam Sioyan, jika menyakitinya Aula Jiwa tidak akan melepaskannya.
Kemudian Xiaoyan meminta dua elit Daozun itu untuk menyegel King Hai. Akan tetapi King Hai bertindak untuk penghancuran diri. Melihat ini, Sun Er langsung menarik Xiaoyan mundur. Lin Lao dan Yuan Lao mencoba untuk menghentikan tindakannya. Tapi penghancuran King Hai adalah teknik unik dari Aula Jiwa. Jadi mereka gagal dan menjauh. Setelah itu King Hai meledakkan dirinya hingga terjadi ledakan besar gelombang energi di atas langit. Namun mata Sun Er menyala saat dia menoleh dan bergerak. Tangan Sun Er diselimuti api surgawi dan melambaikan tangannya ke udara kosong hingga retakan tata ruang pecah. Jiwa King Hai langsung terluka menerima serangan itu. Kemudian Sun Er membungkus jiwa King Hai dengan api surgawi emas dan memberikannya pada Xiaoyan. Xiaoyan dengan sigap mengeluarkan botol dan memasukkan jiwa King Hai ke dalam. Tiba-tiba kepala Xiaoyan sedikit pusing karena efek menggunakan 3 perubahan api langit misterius. Namun ekspresi Xiaoyan segera pulih saat melihat dokter peri kecil dan Sun Er saling menatap dengan atmosfer permusuhan. Xiaoyan batuk-batuk menoleh ke Sun Er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er segera maju. Keduanya saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan ekspresi permusuhan. Di saat itu, api surgawi emas Sun Er dan dauci racun dokter peri kecil menyelimuti tangan mereka, sehingga terjadi tabrakan energi kecil. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan?" Dia langsung mengeluarkan tangannya untuk memisahkan keduanya. Sun Er tersenyum berkata, "Aku sudah lama mendengar tubuh racun kakak dokter peri kecil sangat kuat. Itu sesuai dengan reputasinya setelah kita bertemu. Namun terima kasih telah merawat kakak Xiaoyan selama periode waktu ini." Dokter peri kecil tersenyum. "Aku juga mendengar Xiaoyan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, kamu wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran kamu selalu di pikirannya." "Baiklah, masalah ini sudah selesai. Mari kita beristirahat sebentar. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk ngobrol." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya melihat mereka. Kemudian Xiaoyan, Sun Er dan yang lainnya membahas tentang rencana Xiaoyan selanjutnya mengenai penyelamatan Yao dan ayahnya. Sun Er mengatakan bahwa Aula Jiwa sangat kuat. Klan Gu telah bertukar pukulan dengan Aula Jiwa selama bertahun-tahun, tapi masih belum bisa melukai inti mereka. Bahkan jika Xiaoyan memiliki kekuatan Daozun, itu masih belum cukup untuk menyelamatkan Yao dan ayahnya tanpa perencanaan yang matang. Jadi untuk sekarang, Xiaoyan perlu memfokuskan dirinya pada pertemuan pil dan mendapatkan 3000 api pembakaran. Malam akhirnya tiba. Xiaoyan di dalam kamarnya sedang memulihkan kondisinya. Kemudian Sun Er memasuki kamar Xiaoyan dengan malu-malu. Sun Er duduk di sisi tempat tidur dan bersandar pada bahu Xiaoyan saat dia berkata, "Kakak Xiaoyan, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar itu, tangan Xiaoyan meraih pinggang Sun Er dan mencium kepalanya yang harum. Setelah itu Sun Er mengangkat kepalanya dan mengeluarkan sebuah gulungan emas dan menyerahkannya pada Xiaoyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Dengan kekuatan kakak Xiaoyan saat ini, seharusnya bisa melatih segel ketiga. Xiaoyan terkejut saat melihat gulungan emas ini, dan tanpa daya menerimanya. Setelah itu Sun Er menanyakan apakah Xiaoyan telah memberitahu seseorang tentang kunci Giok Kaisar kuno Taosi. Tentu Xiaoyan berkata tidak. Lalu Xiaoyan bertanya mengapa klan Gu sangat menginginkan Giok Kaisar kuno Taosi. Sun Er mengatakan giok ini terkait dengan misteri Daodi. Sejak zaman kuno jarang ada seseorang yang berhasil menerobos ke kelas Daodi. Kaisar kuno Taosi adalah Daodi terakhir yang muncul di benua Daoji yang mereka ketahui. Dia meninggalkan rumah Daodi yang memiliki beberapa benda untuk menerobos ranah Daodi. Klan Gu dan Aula Jiwa sedang berpikir untuk memasukinya. Kunci Giok Kaisar kuno Taosi adalah kunci untuk membuka rumah Daodi.
Sejak zaman kuno banyak faksi saling berperang untuk memperebutkannya dan mengumpulkan setiap fragmen sehingga menjadi satu kunci. Oleh karena itu, Sun Er memperingatkan Xiaoyan jangan sampai membocorkan Gyo Kaisar kuno Tausi sebelum memiliki kekuatan absolut. Selain itu, Sun Er juga mengatakan bahwa klan Xiao adalah faksi tingkat atas di benua Douqi pada masanya. Bahkan lembah sungai es tidak bisa dibandingkan. Namun seiring berjalannya waktu, klan Xiao mengalami penurunan drastis hingga titik kehancuran. Semua prestasi ini disebabkan oleh bakat brilian leluhur klan Xiao, bahkan dikagumi oleh klan Gu dan menjalin hubungan baik, sehingga perjanjian aliansi juga dibentuk saat itu. Dikarenakan leluhur klan Xiao pernah membantu klan Gu, dia meminta klan Gu agar menjaga garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun dengan aliran waktu dan hilangnya klan Xiao dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Xiaoyan bertanya siapa nama leluhurnya. Sun Er mengatakan bahwa dia adalah Xiao Xuan. Selain itu, makam kuno Xiao Xuan juga ada di alam Gu, namun memiliki kekuatan misterius. Beberapa orang dari klan Gu telah berusaha membukanya, tapi gagal. Sun Er yakin bahwa hanya Xiaoyan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki makam kuno Xiao Xuan. Kemudian Sun Er dan Xiaoyan saling bertatap muka dengan wajah yang berseri-seri dan malu. Xiaoyan mulai beraksi dan memeluk Sun Er, lalu keduanya mulai saling berciuman. Pada akhirnya Xiaoyan membuka baju Sun Er untuk mengajaknya main kuda-kudaan. Namun untungnya Sun Er memiliki iman yang kuat dan menolak ajakan itu, karena dia belum menjalani upacara kedewasaan di klan Gu.